butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan, percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan... Tadi sudah sempat wudhu ya. Kayaknya ada yang disampaikan. Langsung bagus apa coba Nanti kamera deket-deketnya dibilangin rekayasa. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berwisata budaya di situs Makam Keramat Sang Hyang Permana Balaniksa Kawasen. Kami ingatkan kembali, kami mendatangi tempat keramat karomah bukan untuk meminta-minta, hanya sebatas wasilah saja. Karena yang wajib kita pinta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kana budu wa ya kana stain. Dan kami mengajak kepada generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah, jangan sampai melupakan leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan sejarahnya. Bagaimana perusahaan kami? Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tahu keberadaan kami selanjutnya. Let's go! Melacak silsilah Pangandaran, kawasan dan Sukapura. Pangandaran dalam wilayah Kabupaten Sukapura dalam peta Hindia Belanda abad ke-17. Pada akhir abad ke-16, terjadi perubahan geopolitik yang signifikan di tanah Sunda, yang dipicu kekalahan kerajaan Sunda, Galuh dan Sumedang oleh kesultanan-kesultanan Islam, Demak, Mataram, Cirebon dan Banten, serta berkuasanya VOC atas Sunda Kelapa, Batavia. Hal ini secara otomatis berdampak pada hierarkis kekuasaan di tanah Sunda, tak terkecuali wilayah pesisir Pangandaran. Melalui Kesultanan Cirebon dan Sumedang, Mataram menancapkan pengaruhnya atas tanah Sunda dan beberapa kali melakukan reorganisasi wilayah. Dengan dimekarkannya wilayah Priangan, Sumedang dan sekitarnya, serta Galuh pada kurun 1633-1634. Wilayah Priangan dibagi menjadi 4 kabupaten, Ajek Sumedang, Bandung, Sukapura dan Parakan Muncang. Sementara wilayah Galuh dibagi ke dalam 4 kabupaten kecil, yakni Utama, Imbanegara, Bojong Lopang dan Kawasen. Dalam fase reorganisasi wilayah ini, adalah terbelahnya wilayah pesisir Pangandaran menjadi 2 bagian. Wilayah timur, Kalipucang dan sekitarnya, menjadi bagian Kabupaten Kawasen, sementara wilayah barat, Cijulang dan sekitarnya, dimasukkan ke dalam Kabupaten Sukapura. Pangandaran dalam wilayah Kawasen. Reorganisasi wilayah Priangan dan Galuh dilakukan Sultan Agung Mataram untuk meredam potensi pembangkangan raja-raja kecil di Tatar Sunda. Sang Sultan menempatkan para menak pinilih yang telah terbukti setia terhadap Mataram. Di antara mereka yang dipilih menjadi para bupati baru, terdapat nama Bagus Sutapura. Pada 1634, Sutapura yang sebelumnya berstatus seorang umbul, setara wedana, di daerah Kawasen, Kabupaten Galuh, diangkat menjadi bupati dan diberikan wilayah baru bernama Kabupaten Kawasen. Hadiah ini diberikan Sultan Mataram atas jasa Sutapura memimpin pasukan Galuh memadamkan pemberontakan di Pati Ukur yang telah gagal mengalahkan VOC di Batavia. Ketika itu, wilayah Kabupaten Kawasen sendiri berpusat di Banjarsari, tercatat mulai dari Pamotan, Kalipucang, hingga Bojong Malang, Cimaraga sebelah barat. Wilayah timur pesisir Pangandaran tetap bertahan dalam pemerintahan Kabupaten Kawasen hingga kabupaten ini dibubarkan pada 1810 oleh pemerintah Hindia Belanda yang telah menguasai Priangan. Pasca penghapusan Kawasen, wilayahnya dimasukkan kembali ke dalam Kabupaten Galuh. Pada 1832, wilayah Galuh bagian selatan, termasuk bekas wilayah Kabupaten Kawasen yang telah menjadi distrik-distrik mandiri, yakni Kalipucang, Cikembulan dan Parigi, telah digabungkan ke dalam Kabupaten Sukapura. Wilayah eks-Kawasen ini diserahkan kepada Sukapura atas jasa keluarga Sukapura membangun gudang garam di daerah Banjar, Kalipucang dan Pangandaran. Pangandaran dalam wilayah Sukapura. Berdirinya Kabupaten Sukapura pada 1633 menjadi catatan penting lainnya dalam penelusuran sejarah Pangandaran. Piagam Mataram yang mengabadikan prosesi ini menyebutkan, Kabupaten Sukapura dimekarkan dari Sumedang dengan diberikan 12 wilayah dan 300 orang, cacah. Ke-12 wilayah tersebut meliputi Sukakerta, Pagerbumi serta Cijulang, Mandala dan Kelapa Genep, Cipinaha dan Linggasari, Cigugur, Parakan 3 dan Maroko, Parung, Karang, Bojongeureun, Suci, Panembong, Cisalak, Nagara, dan Cidamar.
Dalam daftar ke-12 wilayah tersebut, tak diragukan bahwa Cijulang yang dimaksud adalah Cijulang di Kabupaten Pangandaran saat ini. Selain Cijulang, keberadaan wilayah bernama Pager Bumi dan Cigugur dalam wilayah Kabupaten Sukapura diduga kuat mengacu pada daerah-daerah di Kabupaten Pangandaran masa kini. Wilayah Kabupaten Sukapura berdasarkan arsip statistik Hindia Belanda. Sumber dokumen, Delpar NL. Kebersamaan Cijulang bersama Kabupaten Sukapura berlangsung cukup lama. Termasuk ketika Priangan diserahkan kepada VOC oleh Mataram secara bertahap mulai tahun 1677. Keadaan yang sama masih bertahan hingga VOC dibubarkan pada 1799 dan digantikan pemerintah Hindia Belanda. Setelah Kabupaten Kawasan dibubarkan pada 1810 dan wilayahnya diserahkan kepada Sukapura. Seluruh wilayah pesisir Pangandaran yang saat ini menjadi Kabupaten Pangandaran adalah bagian dari Kabupaten Sukapura. Alhamdulillah kami sudah nyampe di situs Keramat Sang Hyang Permana Baris Kawasen. Kami mau mendoakan dan seluruh leluhur-leluhur yang ada di sini, mudah-mudahan buat baraya-baraya KSB dimanapun berada, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dimustajabkan hajatnya, dan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan bertawasul. Assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah, ya nuqabainu sabaya ruqabaya budalaya autadal ardi autadun arbaatun ya imaman ya qutbu ya fardu ya umanahu aghisuni bi gausatin wanjurni bi najratin warhamuni bi rahmatin wa hasilu muradi wa maqsudi wa qumu ala qadaya wa ijinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabiyil hidri alaihi salam. Bal ya ibnu mulkan Abu Abbas hadir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, wallahul hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahul hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarri La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya latif, Allahumma ya latif, Allahumma ya latif bil hajatina. Mustajab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, kami sudah berziarah wisata budaya di Bapak Kerabasan yang Permanan Bali Kawasan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat sobat-sobat balaya-balaya KSB dimanapun berada. Kami mengajak kepada generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan sejarahnya. Dan sebelum kita berkomika halu dengan komika yang paling lucu, salam gaib dan salam nyata ya, Bang Ilham. Mungkin kami di sini mau merasakan aura positif yang ada di sini dan bermeditasi, mengolah rasa dalam diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini Arizwan mau merasakan aura yang ada di sini dan mengolah rasa, dan mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan suatu tontonan, dan Arizwan di sini mau merasakan dan bermeditasi mengolah rasa yang ada di Arizwan. Arizwan, silakan Arizwan. Di sini saya merasakan alhamdulillah aura positif. Di sebelah sana sepertinya ada pasukan penjaga seperti larang-larang gitu. Di
sini udah auranya positif, sejuk. Di sini banyak penjaganya. Naik motor metik. Assalamualaikum barudak mistik. Lagi dan lagi, Sobat Baraya KSB, kita explore kembali setelah vakum seperti Noah. Akhirnya kita explore kembali, Sobat Baraya. Kali ini kita ada di tempat Kawasen, di mana makam keramat. Tapi di sini saya menekankan kembali, kami keluarga KSB datang ke tempat keramat bukan untuk meminta-minta ataupun membawa yang aneh-aneh seperti meminta dolar, meminta rupiah. Tidak mungkin. Masa di dalam batu ada dolar, ada rupiah? Tidak mungkin. Apalagi meminta untuk kekayaan lewat slot, dan tidak mungkin. Makanya harapan saya, janganlah di tempat keramat untuk meminta-minta yang aneh-aneh, menjadi kaya raya gitu. Janganlah. Ingat ya. Sekarang materi hari ini saya akan membahas tentang MBG, makanan bergizi gaib. Di mana hari ini seluruh masyarakat gaib sedang bingung di mana MBG katanya berbahaya. Padahal mah kuntilanak jeung genderuwo gen teu rame da. Mana kudu rame anjing MBG, cek aing biasa we. Padahal mah misalkan MBG di dunia gaib ya, genderuwo misalkan dahar suwir ayam keracunan, misalkan genderuwo modal jadi begang kan, jadi abom-bom gitu, punten abom-bom misalkan. Kuntilanak misalkan keracunan buah anggur misalkan, kan lompat teterekelan tangkal gitu, keracunan buah anggur misalkan, gara-gara MBG gitu, makanan bergizi gaib. Tong jadi masalah gitu, misalkan aya masalah di nu MBG ayeuna, itu jadi pelajaran lah, berarti kudu evaluasi diri untuk pemerintahan gaib kali ini gitu. Yang harapanna mungkin untuk masyarakat gaib, geus lah MBG mending keneh diubahkeun we, ayeuna mending keneh genderuwo jeung kuntilanak dan lain-lain di tempat ini diberena ulah makanan bergizi lah. Tapi pekerjaan gitu, tempat layak huni gitu, kita cari cing di tempat-tempat karya gitu, lo barengit aslina anjing tadi kayak getret anjing. Dan masalah sieuna soalnya engkau ilham tidak takut kali ini, karena kenapa siang hari anjing. Sekali lagi ya, di tempat karuhun jangan pernah meminta-minta yang aneh-aneh, apalagi meminta uang. Sekali lagi, kekayaan tidak boleh. Dan sekali lagi, kita sebagai generasi muda yang tersisa di masa digital kali ini, di pemerintahan hari ini, jangan melupakan sejarah atau budaya karuhun, bahwasannya kita sekarang ada karena adanya karuhun yang sebelumnya. Hatur nuhun Sobat Baraya KSB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berwisata budaya di Sanghyang Permana Baladesa Kawasen. Mudah-mudahan tontonan ini bisa memberikan suatu tuntunan, dan kami segenap mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Ambil point of view-nya dari channel kami, ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Salam kuncup Nusantara.